Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai sisi pencernaan pada sapi dan sisi pencernaan pada ayam. Mari simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan ke dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh. Hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanannya tadi akan masuk lagi ke dalam lambung. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Pertama, rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kedua, esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Ketiga yaitu lambung. Karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang. Dari 4 ruang lambung ini terbagi atas rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput, semulut penuh yang kemudian disebut dengan bolus. Untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan prosista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bulus yang kaya akan selulosa tersebut dengan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus dan kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali, memamah dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air yang dihilangkan. Memamah yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Keempat, usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan tubuh menjadi energi. Selanjutnya anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Ayam merupakan ternak non-ruminansia yang sangat mudah dijumpai di Indonesia. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting seperti paru, kerongkongan, oesophagus, tembolok atau crop, proventriculus, gizzard atau empedal, dan usus yang terdiri dari usus halus, usus buntu, dan usus besar, serta berakhir pada kloaka. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi. Oke, kita masuk di sistem pencernaan ayam. Yang pertama itu mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk mengunyah penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya.
yaitu esofagus atau kerongkongan. Di dalam mulut itu sendiri, makanan dilumasi dengan sejenis mukosa agar makanan mudah bergerak dari dalam kerongkongan. Ayam minum dengan memanfaatkan paruhnya. Paruh digunakan sebagai sendok untuk mengambil air minum. Kemudian ayam akan menengadahkan kepalanya yang membuat air masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua yaitu esofagus atau disebut dengan kerongkongan. Merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Kerongkongan atau esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Pada esofagus terdapat bentuk otot polos yang berfungsi untuk membuat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat sampai di krop atau tembolok. Masuk ke ketiga yaitu tembolok atau krop. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok hanya diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Akan tetapi di dalam tembolok makanan disimpan selama beberapa lama sehingga makanan melunak. Karena di dalam tembolok terdapat cairan yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Selanjutnya 4 yaitu proventriculus, lambung kelenjar. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam, di mana proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Ke-5, empedal atau gizzard. Empedal atau yang sering disebut sebagai gizzard merupakan bentuk seperti kantung bulat. Empedal memiliki otot yang sangat kuat sesuai dengan fungsinya yaitu makanan menjadi lebih halus. Dengan bantuan grit atau bebatuan kecil, empedal dapat membuat makanan menjadi lebih halus. Itulah sebabnya kenapa ayam sering mematuk batuan dan dimakan. 6. Usus halus atau small intestine. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Oleh karena itu, pencernaan secara enzimatis paling banyak dilakukan pada bagian small intestine atau usus halus. Oke, selanjutnya kita masuk kepada usus buntu atau caecum. Usus buntu merupakan terusan dari usus halus. Di dalam usus buntu terjadi pencernaan secara mikrobiologi dengan bantuan mikroorganisme dan juga absorpsi air untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh ayam. Selain itu, absorpsi air berfungsi agar tinja tidak keluar terlalu encer. Ke-8, usus besar atau large intestine. Untuk usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Sama seperti caecum, di dalam usus besar juga terjadi absorpsi air. Sistem pencernaan terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan seperti fases yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.